Sahabat yang Jemaat Eka, selamat datang dan selamat beribadah di GBT Eklesia Keluarga Allah. Berikut informasi yang perlu kami sampaikan terkait jadwal ibadah dalam 1 minggu ke depan. Ibadah raya setiap hari Minggu dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Ibadah sekolah Minggu dilaksanakan pada pukul 8.30 pagi. Kami mengundang jemaat Tuhan yang rindu bertumbuh dan mendalami firman Tuhan untuk menghadiri Dopafis, doa, pendalaman Alkitab, dan penajaman visi yang dilaksanakan setiap hari Jumat pada pukul 5 sore. Kami mohon bantuan jemaat untuk mendukung akun media sosial GBT Eka dengan cara follow dan like Instagram gbt.eka, subscribe dan like YouTube GBT Eklesia. Demi kenyamanan beribadah, kami mohon untuk seluruh jemaat yang membawa handphone untuk mematikan atau memposisikan handphone dalam mode silent. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Kita percaya hari ini kita bersuka cita karena Tuhan, amin. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau bertemu Tuhan hari ini secara pribadi, lepas pribadi. Sebab kita percaya pagi hari ini kita datang dengan kesadaran bahwa bukan dengan kekuatan kita, tapi kekuatan Tuhan yang memimpin kita bisa sampai hari ini di tempat ini. Haleluya Yesus, kami percaya Tuhan, bukan dengan kekuatan kami namun dengan kekuatan-Mu Tuhan. Kekuatan kuasa-Mu yang jadi Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita angkat pujian ini dari awal lagi. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari kita mengimani pujian ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup. Tanpa Engkau Tuhan kami tak dapat jalan sendiri. Yes, yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri sebab Engkau kuatku Tuhan. Engkaulah kuatku. Haleluya Yesus yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Yes Tuhan, bertolong
kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau hadir di tempat ini. Haleluya Yesus. Mari kita mau sembah Dia. Mari kita mau letakkan setiap beban kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan Yesus. Sebab Allah yang hidup itu mau menjamah hatimu, mau menjamah hidupmu. Sebab Allah yang hidup itu mau memulihkan kehidupanmu dalam segala kelemahan. Haleluya Yesus. Sebab dalam segala kelemahan kami Tuhan, kuasa-Mu bekerja Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan, kami percaya. Haleluya Yesus, Engkau sanggup memulihkan. Glory bagimu, Kau selalu hadir Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami, sebab Engkau satu-satunya harapan kami Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, amin Jesus. Yes, yes Tuhan, yes. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan, harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Dengan kasih Pak Yohanes pimpin kita dalam doa pembukaan. Terima kasih Bapa kami di dalam surga. Kembali pagi hari ini kami merendahkan hati kami. Kami membawa diri kami kepadamu Bapa. Karena kami rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena kami sadar, kami tahu Bapa, bahwa pertolongan kami hanya datangnya daripada Tuhan. Itu sudah kami datang dengan segala keberadaan kami. Dan kami yakin percaya Engkau yang ada di tengah-tengah kami. Engkau akan menjamah setiap kami, sehingga kami boleh melihat ada kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Kami boleh berjalan pada jalan-Mu, dan nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya dalam penyertaan dan dalam kuasa-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan kami semua, hati kami untuk memuji, memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dan kami memulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Ada sukacita, amin. Mari kita mau berikan senyum kita yang termanis untuk kanan kiri kita. Kita katakan Allah itu sungguh baik. Allah sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidup kita, amin. Terima kasih Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah
lebih lagi untuk Tuhan dengan kehidupan kita. Haleluya Yesus. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sebab Allah kita sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara. Oh, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Katakan Allah sanggup. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak. Amin. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita, Raja yang besar, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tadi pujiannya mengatakan Allah sanggup, tapi di sini semuanya belum bersuka cita sama sekali. Masih banyak yang masih diam, masih banyak yang belum bertepuk tangan. Mari kita mau lebih lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau tersenyum lebih lagi, sebab hari ini Roh Kudus dicurahkan untuk Bapak Ibu, untuk memenangkan kehidupan Bapak Ibu. Haleluya. Sebab Roh tercurah dari surga untuk setiap kita di tempat ini. Kita mau menyatukan hati kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Dan mau bergandeng tangan buat Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, roh tercurah dari surga. Kami bersuka cita, berikan senyuman yang terbaik. Dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kami mau jadi satu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Kita mau bergandeng tangan,
bergandeng tangan, kami semuanya dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan, amin. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Kita mau katakan lagi, roh tercurah dari surga. Roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari, amin, haleluya. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak, bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, ada kemenangan Tuhan. Gereja Tuhan dimenangkan. Sebuah bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Katakan semua bangsa-bangsa. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu di tempat ini masih mau memuji memuliakan nama Tuhan. Tapi kita mau lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Sebab kita percaya kuasa Tuhan tidak terbatas, amin. Amin. Kuasa Tuhan memenangkan kehidupan Bapak Ibu, amin. Dalam segala perkara kita, dalam segala hal yang kita lalui hari ini, kita percaya kita berdiri di sini karena kuasa Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kita mau bersyukur sama Tuhan buat kuasanya Tuhan yang mengalir. Haleluya, kita mau serahkan kehidupan kita. Kita mau tanggalkan setiap beban kita ke belakang dulu. Kita mau fokus sama Tuhan. Kita mau cari wajah Tuhan. Mari kita mau bertemu secara pribadi, lepas pribadi. Biar apa yang kita kerjakan ini bukan hanya rutinitas hari Minggu saja, tapi kita mau sama-sama fokus untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Sebab pengenalan akan Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup ini. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin, amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, yes Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sebab hanya Engkau Tuhan penolong kehidupan kami. Yesus.
hanya Kau Tuhan penolongku yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Kami percaya Tuhan, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Sebab kami percaya Engkau hadir bagi kami Tuhan. Oh, ku percaya Yesus Tuhan, Engkau bekerja. Mendatangkan kebaikan, oh di hidupku. Kami percaya, ku percaya, ku percaya Engkau bekerja. Mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kami percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Haleluya Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu hadir memenuhi tempat ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu menilik setiap hati. Kami percaya Engkau akan mengadakan pemulihan dan kemenangan di tempat ini. Oh Yesus Tuhan, kami mau memuji-Mu lebih dalam lagi. Haleluya Yesus, jamah setiap hati yang
ini dengan kuasa-Mu. Engkau akan hujani tempat ini dengan kasih-Mu, dengan sukacita-Mu Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami rendahkan hati kami untuk menerima Roh Kudus-Mu Bapa. Haleluya Yesus Tuhan, urapan-Mu mengalirlah, kuasa-Mu Tuhan. Yesus, kuasa-Mu Yes, kami percaya kuasa Tuhan sedang mengalir ke tempat ini. Kami percaya kuasa-Mu sedang menilik setiap hati. Haleluya, haleluya Yesus. Sebab kami enggak mampu, tapi Engkau mampu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang unlimited. Yes, haleluya, haleluya Yesus sedang dijamah. Menolong hidupku, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan yang ajaib, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sungguh benar Tuhan, janji-Mu tidak pernah terlambat, waktu-Mu selalu tepat, dan kami percaya Tuhan, segenap hidup kami ada di dalam genggaman tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang memegang kendali atas hidup kami. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami datang, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam pimpinan Tuhan. Bukalah mata hati kami, telinga kami, agar kami boleh mendengar firman Tuhan berbicara secara pribadi dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Biarlah segala pujian, lagu yang kami persembahkan kepada Tuhan hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan saja, dan hati Tuhan disenangkan. Berkati setiap kami Tuhan. Dan Engkau membuka hati kami, sebentar kami akan mempersiapkan Tuhan, diri kami untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah secara pribadi dalam kehidupan kami. Pakai urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga setiap perkataan itu keluar benar-benar berasal dari Tuhan saja. Kami serahkan waktu ini ke dalam pimpinan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan, amin. Silakan duduk saudara. Shalom semuanya. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh berkesempatan untuk hadir dan kita beribadah kepada Tuhan bersama di tengah-tengah segala kekacauan yang ada di dunia ini. Saudara, ini adalah Minggu Advent yang ketiga. Dan kita tahu bahwa kita minggu depan akan memperingati hari Natal, hari kelahiran Kristus. Tetapi Tuhan Yesus, kita tidak memperingati sekedar kelahirannya saja seperti kita memperingati ulang tahun diri kita atau saudara kita. Tetapi yang lebih penting lagi, Tuhan akan datang segera untuk yang kedua kalinya. Dan itulah yang harus menjadi tekanan kita dalam minggu-minggu Adventus ini. Di tengah-tengah dunia yang kacau balau, disitulah Tuhan hadir. Advent mengajarkan kita untuk tetap tenang, tetap percaya, dan tetap menyala-nyala, bersemangat di dalam Tuhan, di tengah-tengah segala kekacauan itu. Nah, itu sebabnya mari kita saat ini memeriksa bagian firman Tuhan
yang akan memberikan landasan bagi kita supaya kita bisa mengerti mengapa kita harus tenang di tengah-tengah segala kekacauan dan apa pesan Advent di tengah-tengah kekacauan ini. Kita akan membaca bersama di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-46 mulai ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Kita akan baca ayat ini sama-sama ya saudara. Saudara bisa membaca dari Alkitab saudara atau dari LCD. Kita akan membaca dengan suara yang keras dan menghayati setiap bacaan ini ya. Siap ya, kita akan mulai. Mazmur 46 ayat yang pertama. Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sama-sama ayat 3 dan seterusnya. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Ayat 5. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Ayat 11. Sudah? Oh, sampai ayat yang ke-12 ya. 2, 3. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ayat 12. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Saudara, Mazmur 46 ini ditulis ketika saat itu terjadi situasi yang kacau. Ada sebuah krisis yang besar yang terjadi di antara umat Tuhan. Ya, mereka yang sedang berada di kota Yerusalem. Krisis itu bukan hanya krisis pangan atau krisis ekonomi, tetapi krisis itu seluruh ya secara nasional. Ada berbagai macam krisis yang terjadi saat itu, baik itu krisis nasional, politik, ekonomi, militer, mereka semua sedang menghadapi krisis. Saudara, menurut penafsir Alkitab, memang dalam Mazmur 46 ini tidak dijelaskan secara jelas peristiwa historis itu secara eksplisit ya. Tetapi dari para penafsir, mereka menduga bahwa apa yang ditulis oleh pemazmur ini adalah terjadinya pada saat Yerusalem itu sedang diancam oleh musuh. Dan itu terjadi pada zaman Raja Hizkia. Saudara, banyak ahli yang menafsirkan Mazmur 46 ini dengan peristiwa ketika Raja Asyur, Sanherib itu mengepung kota Yerusalem. Nah, saudara bisa baca kisahnya nanti di dalam kitab 2 Raja-Raja, pasal yang ke-18 dan 19. Dalam kitab Yesaya 36-37. Pada saat itu Yerusalem sedang dikepung oleh sebuah kekuatan militer yang sangat besar di dunia pada saat itu. Secara manusiawi, apa yang terjadi? Orang-orang Yehuda atau orang-orang Israel itu mereka tidak punya peluang untuk bisa survive, untuk bisa menang.
untuk bisa survive saja sulit apalagi menang. Ya, karena pasukan yang mengelilingi kota Yerusalem itu adalah pasukan militer yang sangat besar dan berkuasa. Nah, raja yang berkuasa pada saat itu adalah Raja Hizkia. Di sini ada Bapak Hizkia, tapi saat itu ada Raja Hizkia. Raja Hizkia dan seluruh rakyat, dia memerintahkan seluruh rakyatnya, mari kita berdoa, mari kita berseru kepada Tuhan, mari kita berpuasa. Dan mereka berseru kepada Tuhan, Allah Yahweh yang sudah menyelamatkan mereka dahulu dari penjajahan bangsa Mesir. Dan Tuhan menjawab doa mereka. Dalam semalam, malaikat Tuhan bertindak dan membunuh pasukan militer Raja Asyur. Dalam semalam ada 185.000 tentara Asyur yang mati, dibunuh oleh malaikat Tuhan. Mazmur 46 ini sangat cocok dengan situasi kita saat ini. Di dalam Injil, di dalam kitab Mazmur tadi dikatakan Allah ya, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Saudara, saat itu mungkin mereka tidak menghadapi apa yang dikatakan oleh pemazmur di sini, bahwa bumi goncang, air laut bergelora dan sebagainya, gunung-gunung goyang jatuh ke dalam laut. Mereka tidak mengalami hal itu secara kosmos, tetapi yang ini adalah suatu bahasa puitis yang sering digunakan pada saat itu untuk menunjukkan keadaan krisis yang terjadi, krisis eksistensial bangsa Yehuda pada saat itu. Mereka menghadapi krisis yang sangat masif. Dan bangsa-bangsa ribut, kerajaan goyah. Bahkan dikatakan ia memperdengarkan suaranya, bumi pun hancur. Ya, ia itu adalah Allah. Saudara, bukankah ini cocok dengan keadaan kita akhir-akhir ini? Apa yang sedang kita hadapi? Dunia kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Boleh diklik. Saudara, kalau kita melihat hari-hari ini, rasanya seperti ada ombak yang besar yang sedang menghantam bangsa kita. Apa yang terjadi di Indonesia saat ini? Setiap hari, hampir setiap hari kita disuguhi oleh info-info dari Badan Meteorologi tentang waspada terhadap cuaca ekstrim, waspada terhadap hujan dan badai yang sedang mengintai Indonesia 2 pekan terakhir ini. Bahkan sampai nanti di awal tahun 2026, khususnya di Pulau Jawa. Setiap hari kita diberikan berita-berita tentang banjir bandang, tentang hujan yang begitu lebat, tentang longsor yang terjadi di hampir berbagai daerah di Indonesia. Dan yang paling parah, tanggal 26 November kemarin, di 3 provinsi, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, mereka sedang mengalami banjir bandang dan longsor yang begitu parah, sampai menewaskan ratusan orang. Korban jiwa itu mencapai hampir 1.000 orang kata yang saat itu ya dikatakan, dan ratusan lainnya masih hilang, belum ditemukan. Belum lagi terhitung yang luka-luka. Jutaan orang terdampak. Infrastruktur, jalanan, jembatan, listrik, semua hancur. Dan mereka hidup dalam kelaparan sebelum bantuan itu datang. Saudara, itu yang setiap hari kita lihat di TV, bukan? Atau saudara baca di koran. Belum selesai, musibah yang lain datang. Terjadi kebakaran besar di Jakarta. Gedung Teradrun
lantai berapa? 6 atau 7 pada tanggal 9 Desember kemarin terbakar. 22 orang dinyatakan tewas. Ya, karena itu diperkirakan ada berasal dari korsleting listrik atau baterai litium yang terbakar. Saudara, inilah keadaan dunia kita saat ini. Belum lagi gempa megatrust ya, gempa yang sangat besar ledakannya, itu diperkirakan akan semakin meningkat intensitasnya di Indonesia akhir-akhir ini. Gempa ini bisa terjadi karena ada lempengan di bumi yang saling bertabrakan, dan Indonesia termasuk adalah daerah yang paling sering terjadi. Saudara, inilah gempa yang bisa menimbulkan tsunami yang pernah terjadi di Aceh dan mungkin bisa terjadi di tempat-tempat lain. Belum lagi kalau kita melihat Gunung Semeru, Gunung Bromo sedang batuk-batuk ya, kena flu mereka ya, sehingga mengeluarkan semburan api. Belum lagi berita-berita tentang kekerasan, KDRT, perceraian, saling serang di media sosial dan membuat hubungan di antara sesama itu menjadi dingin. Inilah kondisi dunia kita. Belum lagi ibu-ibu yang memikirkan harga barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari yang naik melonjak tinggi. Ini menyebabkan banyak tekanan, banyak stres, depresi, bahkan anak-anak pun merasakan akibatnya. Belum lagi masalah-masalah politik dan seterusnya. Saudara, mungkin kita bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Di tengah-tengah semua kekacauan yang terjadi saat ini, kenapa Engkau diam saja? Kenapa Engkau tidak segera turun tangan dan menolong kami? Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang timbul, khususnya kalau kita yang mengalaminya sendiri. Atau mungkin saudara kita yang mengalami. Kita akan merasakan itu sebagai satu beban yang sangat berat. Dan mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa pertolonganmu terlalu terlambat? Saudaraku, Advent menjawab pertanyaan ini. Tuhan hadir. Tuhan datang ke dunia, Tuhan tidak meninggalkan kita. Pemazmur tadi mengatakan bahwa situasi yang dihadapi saat itu adalah situasi yang kacau. Bangsa-bangsa saling berperang. Keadaan ekonominya enggak stabil. Bencana alam timbul di mana-mana. Masa depan enggak pasti. Tetapi pemazmur berkata dengan tegas di dalam ayat yang kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ini yang pemazmur katakan di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa Allah itu tempat perlindungan bagi aku. Tempat di mana aku mendapatkan kekuatan yang menolong aku dalam kesesakan. Dan itu sangat terbukti. Di mana buktinya? Saudara, bahkan kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-11, di situ Tuhan menjawab dengan jelas, diam dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Inilah yang dialami oleh pemazmur. Dia mendengarkan suara Tuhan dan itulah yang membuat dia tenang. Karena dia tahu dia tidak berjuang sendirian. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah itu adalah sang pencipta. Kalau dia bisa menciptakan bumi dan isinya, Allah juga sanggup memelihara. Allah juga yang sanggup merusakkannya. Tetapi kita perlu tahu
Semua itu ada di dalam kendali Tuhan. Masihkah kita khawatir, saudara? Apa yang akan terjadi besok di dalam dunia ini? Kalaupun kita merasakannya, masihkah kita sanggup percaya dan mengatakan, aku percaya bahwa Allah itu tempat perlindunganku, tempat kekuatanku, penolongku dalam kesesakan? Bisakah kita mengatakan hal itu seperti pemazmur? Saudara pernah lihat sebuah video? Ya, saya cari-cari video, saya pernah dikirim di grup, tapi saya cari lagi nggak ketemu. Sebuah video yang menunjukkan bagaimana ketika banjir bandang itu datang di sebuah tempat, saya lupa entah di Aceh atau di Sumatera, ya. Tiba-tiba runtuhan longsor yang begitu masif dengan kayu-kayu gelondongan yang besar-besar itu berhenti di satu tempat. Seolah-olah ada tangan yang menahan. Dan tahukah saudara tempat itu? Itu adalah tempat biara, susteran, di mana di situ menampung anak-anak yatim piatu. Tempat itu dilindungi oleh Tuhan. Ada tangan yang tidak nampak yang melindungi sehingga tidak merobohkan dan menghancur lantakkan seperti tempat-tempat yang lain. Hanya tempat itu yang berdiri. Kalau saudara berada dalam situasi seperti itu, bisakah kita seperti pemazmur mengatakan, Allah itu tempat perlindunganku, Allah itu tempat kekuatanku, dan sebagai penolong dia sudah sangat terbukti. Kita akan dengan mudah mengatakan hal itu. Tetapi bagaimana halnya kalau kita juga mengalami musibah seperti yang dialami oleh orang-orang yang lain? Tuhan mengatakan, diam, tenang, akulah Allahmu, akulah sang pencipta, aku sanggup, aku yang menciptakan, aku juga sanggup memelihara. Advent memberikan kepada kita, mengajak kita untuk mengambil jeda, sejenak, menenangkan hati, dan melihat kembali bahwa Allah itulah yang memegang kendali atas dunia ini dan atas hidup kita. Advent menunjukkan kepada kita supaya kita kembali menaruh kepercayaan kita pada tempat yang seharusnya. Bukannya kita bingung, bukannya kita kacau ikut dengan dunia, bukannya kita panik, tetapi kita berlari kepada Allah yang sudah sangat terbukti kekuatannya. Advent membawa kita untuk berhenti sejenak dan mengembalikan setiap kepercayaan kita, iman kita hanya kepada Tuhan sebagai yang memegang kendali atas dunia dan atas hidup kita. Saudara pernah tahu bagaimana ketika sebuah pesawat, ya, ketika di atas tiba-tiba terjadi satu getaran yang begitu dahsyat, ya. Ini yang disebut dengan turbulensi, ya. Dia memasuki satu zona di mana aliran udaranya itu tidak stabil sehingga mengakibatkan goncangan dan mengakibatkan kadang-kadang pesawat bisa anjlok begitu, bahkan tidak jarang yang akhirnya kecelakaan dan hancur. Ketika pesawat itu sedang di atas dan dia mengalami satu turbulensi, para penumpang, ya, bisa dibayangkan pasti akan panik. Mereka akan berteriak, mereka akan gelisah, mereka akan menangis, mungkin menjerit. Bahkan tidak sedikit juga yang berdoa minta kepada Tuhan. Tapi saudara pernah lihat bagaimana sikap pramugari? Dia tetap tenang. Dia bisa tetap tersenyum. Dia bisa tetap menolong penumpang untuk menenangkan. Mengapa, saudara?
Apa yang menyebabkan mengapa reaksi daripada pramugari ini berbeda? Seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Mengapa, saudara? Karena pramugari ini tahu bahwa pesawat ini didesain untuk melintasi badai. Pesawat itu sudah dilengkapi dengan alat-alat sehingga bisa mengatasi turbulensi pada titik-titik tertentu. Ya. Pramugari juga tahu bahwa pilotnya adalah pilot yang berpengalaman, yang sedang mengendalikan pesawat itu. Jadi aman. Itu sebabnya dia tenang. Beda dengan penumpang yang nggak tahu siapa pilotnya, yang nggak tahu bagaimana kondisi pesawatnya. Mungkin panik. Demikian juga dengan hidup kita, saudara. Bukankah seringkali kita juga merasa panik ketika badai kehidupan itu datang? Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita lupa siapa yang menjadi pilot di dalam kehidupan kita. Seringkali kita tidak sadar bahwa kita sudah mengambil peran pilot itu dalam hidup kita sendiri. Dan kita lupa menyerahkannya kepada Tuhan. Tetapi kalau kita sadar bahwa pilot dalam kehidupan kita, yang memegang kendali atas hidup kita itu adalah Tuhan, Allah sendiri, maka kita akan tenang. Karena kita tahu kepada siapa kita mempercayakan diri kita. Yesus adalah pilot di dalam kehidupan kita. Dia yang sudah pernah menenangkan badai pada saat dia ada di dunia. Ketika murid-murid sedang berada di atas kapal yang diombang-ambingkan oleh gelombang ombak yang begitu besar. Dan Yesus ada di dalamnya tidur. Ketika murid-murid panik, ketakutan, berseru-seru, menjerit-jerit, Tuhan Yesus disuruh bangun. Dan Tuhan hanya dengan satu kata mengatakan, tenanglah. Dan badai itu tenang. Kalau dia sanggup menenangkan badai, masakan dia nggak sanggup menenangkan badai dalam kehidupan kita? Advent mengingatkan bahwa Kristus itu sudah datang. Dan ia yang memegang kendali atas hidup kita. Kalau Raja yang tertinggi, yang menguasai langit dan bumi, yang sudah datang dan memegang kendali atas hidup kita, masih perlukah kita meragukan kuasanya? Masih perlukah kita panik ketika badai itu benar-benar datang dalam hidup kita? Bahkan di dalam Injil Lukas, pasal yang ke-21, ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-28, kita akan baca ayat ini. Ini menceritakan tentang bagaimana kedatangan anak manusia, yaitu Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Ayat 25 mengatakan, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ayat 28, ya kita baca sama-sama, 2, 3. Apabila semuanya itu mulai terjadi, apa katanya? Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Saudara, ini yang menjadi rahasia di mana kita bisa tenang, di mana kita bisa diam dan mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Apabila semua ini terjadi, kuasa-kuasa langit goncang, bumi goncang, kita tidak perlu ikut goncang. Karena firman Tuhan mengatakan, apabila semuanya itu terjadi, angkatlah mukamu.
Ya, di dalam terjemahan versi yang lain dikatakan bersemangatlah sebab Allah akan membebaskanmu. Allah yang akan menolongmu. Allah yang akan memberikan jalan keluar itu. Amin. Kita nggak perlu takut. Angkat wajahmu. Jangan tunduk, angkat. Semangat, kuat. Itulah firman Tuhan. Apa artinya bagi kita? Dunia boleh kacau. Situasi boleh berat menekan hidup kita. Kesulitan boleh datang. Tetapi orang percaya, dia tidak hidup di dalam ketakutan. Tetapi orang percaya harus hidup di dalam pengharapan. Yuk sekali lagi katakan, orang percaya harus hidup di dalam pengharapan. Kepada siapa? Kepada Dia yang memegang kendali atas hidup kita. Yesus adalah sumber pengharapan bagi orang percaya. Mengapa? Karena Dia yang sudah terbukti bisa mengalahkan segala kekacauan di dunia ini dan menjadi pemenang. Dengan kelahirannya, Dia ada di dunia dengan misi menyelamatkan manusia. Dan kemenangannya dibuktikan ketika Dia mati di atas kayu salib. Dia benar-benar menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa saudara dan saya, dosa umat manusia. Dan tapi Dia tidak mati terus. Pada hari yang ketiga Dia bangkit. Dan setelah itu Dia naik ke surga. Artinya apa? Misinya selesai. Dia sudah dinobatkan menjadi pemenang. Saudara, Tuhan Yesus ketika Dia lahir di dunia, Dia lahir di tengah-tengah dunia yang sedang kacau. Saudara kalau membaca Injil, saudara akan tahu bahwa Tuhan Yesus lahirnya di mana? Di istana? Bukan, saudara. Di mana Dia lahir? Di kandang. Kenapa Dia lahir di kandang? Karena situasi, kondisi politik saat itu sedang kacau. Raja Herodes memerintahkan rakyatnya untuk diadakan sensus dan mereka harus kembali ke tempat asalnya. Dan itulah perjalanan yang berat bagi Yusuf dan Maria yang saat itu sedang mengandung hamil tua dan akan segera melahirkan, perjalanan jauh dan melelahkan. Situasi yang kacau, Dia lahir di kandang bukan di istana padahal Dia adalah raja. Di masa terjadi kekacauan politik, bukan masa yang stabil. Bukan dalam suasana yang tenang. Dia lahir di kandang, di masa penjajahan, di tengah-tengah dunia yang kacau. Tetapi pesan Advent adalah Tuhan tidak perlu menunggu dunia itu sempurna baru Dia lahir. Baru Dia hadir, tapi justru Dia hadir di tengah-tengah dunia yang kacau. Ini berita yang menggembirakan. Jadi itu sebabnya kalau saat ini saudara dan saya sedang menghadapi dunia yang kacau, ingat, Tuhan sudah hadir 2000 tahun yang lalu. Dan Tuhan juga hadir dalam hidup kita saat ini. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu menunggu semua kondisi jadi baik dulu, baru kita memiliki damai. Enggak. Justru di tengah-tengah kekacauan inilah Tuhan hadir. Dan Tuhan memberikan damai sejahtera bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan saat ini? Ketika kita menghadapi masalah di dalam kehidupan kita, apa yang perlu kita lakukan? Tenangkan hati. Bukan karena masalah kita itu kecil, bukan. Tapi karena kita punya Tuhan yang besar.
Bukan masalah kita yang kecil, tapi karena kita punya Tuhan yang besar. Itulah yang membuat kita tenang. Masalah kita boleh segede gunung, tapi kalau kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari gunung itu, apa yang perlu kita takutkan? Itu sebabnya tenang. Setiap hari luangkan waktu untuk bisa diam di dalam hadirat Tuhan. Di dalam saat teduh kita. Dan disitulah kita mengatakan, aku tenang karena Engkau besertaku Tuhan. Itulah inti Advent. Allah Immanuel, Allah beserta kita. Kita tidak perlu takut, kita nggak sendirian kok. Ternyata ada Allah, Tuhan itulah yang ada di samping kita, yang menolong kita. Kita tidak dibiarkan sendirian berjuang. Immanuel itu ada beserta dengan kita. Itulah inti daripada Natal. Setelah kita bisa tenang, maka yang kedua adalah jadilah pembawa ketenangan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Jadilah pembawa damai, bukan kepanikan, bukan kecemasan. Bisakah kita tetap tenang dan kita tidak terpengaruh dengan situasi yang ada di sekitar kita? Sebagai orang tua mungkin kita merasa stres karena pekerjaan. Lalu kita bawa stres itu ke rumah, kita marah-marah sama istri atau sama suami kita. Bagaimana kita harus bersikap sebagai remaja? Kalau kita baca medsos, kurang ajar ya ini, aku dibully di medsos. Lalu kita sebarkan kepada yang lain. Ya. Kita bawa itu di rumah, kita marah-marah. Mari kita belajar di tengah situasi yang apapun. Kekacauan seperti apapun, jadilah pembawa ketenangan, bukan kepanikan. Di dalam gereja mungkin kita mendengar banyak gosip macam-macam, jangan ikut-ikutan panas. Tapi belajar meredam, belajar melindungi orang yang lemah. Itu yang dilakukan oleh orang percaya. Bukan tambah kasih bensin kepada api yang kecil. Saudara, jangan ikut-ikutan dengan yang lain untuk sebarkan berita-berita hoax, tapi jadilah penyejuk. Perlihatkanlah karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Ini yang bisa membawa damai di tengah-tengah dunia. Jadilah cahaya kecil walaupun itu kecil tetapi nyata. Kelihatan terangnya. Mungkin kita merasa, apa artinya saya di tengah-tengah kekacauan dunia ini? Apa artinya saya? Perbuatanku ini hanya kecil. Gak kelihatan, percuma saja. Saudara, jangan mengatakan terang kita kecil, tidak berguna. Tuhan sudah mengatakan bahwa kamu adalah terang dunia dan terang itu tidak bisa dikalahkan oleh kegelapan. Justru ketika di sana ada terang, kegelapan itu yang lari. Kalau saudara adalah terang dunia, di mana saudara berada, daerah itu akan menjadi aman, tenang, sejuk karena kehadiran saudara. Itulah fungsi cahaya. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kamu adalah terang dunia. Bagaimana kita bisa menjadi terang? Jadilah tetangga yang baik. Kalau ada tetangga saudara yang kesulitan beras, katakan, gak bisa makan berhari-hari, berilah kalau saudara tahu, berilah kalau saudara memiliki. Kunjungi orang-orang yang sakit. Bantu teman-teman yang sedang mengalami stres.
kirim WA mungkin untuk menguatkan mereka. Kita mendengar ada korban banjir yang begitu besar. Bantu kalau bisa, lakukan yang saudara bisa lakukan. Dengan doa, dengan dana, dengan tenaga saudara, lakukan yang bisa saudara lakukan. Itu artinya saudara sudah membawa damai, menjadi terang yang kecil tapi nyata. Terang itu enggak perlu besar dulu, terlalu besar untuk bisa menerangi dunia, tapi cukup dengan terang yang kecil. Asal dia hadir, dia ada, itu sudah cukup menerangi dunia ini. Saudara pernah lihat pendaki gunung, ya, yang bawa obor atau lentera kecil, ya, dan ketika pendaki itu sudah hari sudah mulai gelap, maka senternya itu yang dibawa itu akan berfungsi dengan baik. Senter yang kecil itu mungkin tidak bisa menerangi seluruh daerah di mana dia lewat itu. Tetapi paling tidak senter yang kecil itu bisa memberikan penerangan ketika dia melangkah selangkah demi selangkah. Sehingga dia tidak sampai tersesat, dia tidak sampai jatuh ke jurang, dia tidak sampai terpleset. Itu saja cukup. Yang penting ada cahaya di mana dia bisa berjalan langkah demi langkah. Dan pendaki itu akan selamat tiba di tujuan hanya dengan senter yang kecil. Demikian juga dengan hidup kita, saudara. Tuhan mungkin tidak memberikan kita jawaban yang menyeluruh dari setiap pertanyaan kita. Tetapi dia memberikan terang yang cukup bagi kita untuk melangkah hari ini. Hari demi hari. Ketika kita mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan menjadi terang yang kecil, ikuti perintah Tuhan, instruksi Tuhan, firman Tuhan. Itulah yang menolong kita menjadi pelita bagi jalan kita. Dan kalau kita bisa menjadi terang, maka orang-orang di sekitar kita juga akan terbantu. Mereka juga tidak akan sampai tersesat atau tergelincir karena kehadiran kita. Inilah yang dimaksud dengan Advent. Saudara-saudaraku, mungkin hari-hari ini adalah masa yang berat. Tetapi Advent mengatakan bahwa Allah itu hadir. Allah itu pegang kendali atas hidup kita. Amin. Allah hadir dan dia yang memegang kendali. Dia memberikan kita kekuatan untuk kita bisa bertahan, untuk bisa melangkah hari demi hari. Allah yang hadir memberikan terang bagi kita, sehingga kita pun juga bisa menjadi terang bagi sesama. Itulah makna Advent, makna Natal. Sehingga kita bisa mengatakan, benar Tuhan, firman-Mu mengatakan diam dan tenanglah, karena akulah Allah. Aku akan tenang, aku akan percaya, dan aku akan angkat wajahku. Aku akan bersemangat karena aku tahu Raja itu sudah datang dan dia sedang memegang kendali atas hidupku. Dia gak akan membiarkan kita sendirian. Dia akan menuntun kita langkah demi langkah. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi hidup kita. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami saat ini. Mungkin masalah segede gunung. Saudara juga tidak tahu kan masalah yang sedang saya hadapi. Tetapi bagaimana kita bisa tenang? Ada damai yang terpancar dari hidup kita yang bisa membuat orang lain juga merasakan, iya kamu kok beda ya. Kenapa kamu gak ikutan panik? Kenapa kok kamu bisa tenang? Padahal kamu juga mengalami musibah. Bedanya anak Tuhan dengan orang-orang di luar itu adalah karena kita punya pengharapan.
Pengharapan kita di dalam tangan yang kuat, yang memegang kendali atas dunia ini. Dan itulah yang membuat kita kuat, bertahan. Karena kita tahu kita tidak dibiarkan sendiri. Bahkan ketika saat kita mengalami musibah sekalipun, Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan jalan keluar. Kita tidak akan dibiarkannya sendiri. Itu sebabnya melalui mimbar ini saya ingin sama-sama, yuk kita bergandengan tangan. Yuk kita kuat, yuk. Berikan salam kepada saudara di samping kiri kanan saudara. Katakan, yuk kita kuat, tenanglah, berharaplah pada Tuhan, percayalah. Karena hanya di dalam Dialah ada kekuatan yang baru. Amin. Tuhan itu bagi kita tempat kekuatan, tempat perlindungan dan kekuatan kita. Saya mengundang musik untuk ke depan dan singer, song leader. Kita akan nyanyikan lagu ini. Tenang. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan kita. Yuk kita nyanyikan, mungkin saudara yang lama-lama tahu lagu ini ya. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan kita. Bisa tolong ditampilkan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangmu. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangmu. Sekali lagi kita nyanyi dengan bangkit berdiri. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun
saudaraku, ketika kita menyanyikan lagu ini, biarlah lagu ini bukan hanya sekedar keluar dari bibir kita, tetapi benar-benar kita hayati dan itu keluar sebagai pengakuan yang jujur dari hidup kita. Benar Tuhan, Engkaulah Allahku, Engkaulah tempat kekuatanku, Engkaulah perlindunganku, hanya kepadamu lah aku tenang. Katakan ini sekali lagi dengan iman. Dan katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah yang berdaulat atas hidupku. Aku mau berserah penuh kepadamu Tuhan. Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Rajaku, yang berdaulat atas hidupku. berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Rajaku, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. sekali lagi katakan keluar dari hati saudara, Engkaulah Tuhan, Engkaulah benar Tuhan, Engkaulah Raja dalam hidupku. Engkau yang berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. sekali lagi katakan, Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. haleluya Yesus. Firman-Mu telah berhenti sampai di sini Tuhan. Tetapi biarlah rema itu boleh kami miliki dalam hidup kami. Engkau yang berdaulat atas hidupku. Aku tidak perlu takut lagi. Aku tidak cemas akan masa depanku. Aku tidak khawatir apa yang terjadi esok. Karena aku tahu Engkau yang memegang hidupku. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah lahir di dunia ini 2000 tahun yang lampau. Namun saat ini Engkau hadir dalam hidup kami. Menjadi Raja yang memegang kendali.
atas dunia dan atas hidup kami. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami serahkan hidup kami, masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau terus menopang kami. Engkau menerangi setiap langkah hidup kami. Sehingga kami pun boleh menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Biarlah dunia boleh melihat Kristus di dalam hidup kami. Dan kami boleh menjadi saksi Tuhan yang hidup. Membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, kepada terang itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan, kami panjatkan doa kami. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya, yang diberkati oleh firman Tuhan, lambaikan tangannya. Kita mau memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Kita mau angkat pujian kita, berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah mengajar kami untuk kami boleh tetap tenang di dalam Tuhan. Dan biarlah segala pujian persembahan yang sudah kami berikan kepada Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, bagi gereja ini. Dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah sepulang kami dari tempat ini, kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam hidup kami. Kami boleh menjadi terang Tuhan dimanapun kami berada, baik di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam kuliah kami, atau sekolah kami. Kami boleh terus memancarkan terang Kristus, sehingga dunia boleh melihat Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah berkat-Mu turun atas umat-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
dari Allah Bapa, memberkati menyertai dengan kuasa-Nya selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, memberkati menyertai dengan kuasa-Nya selamanya. Mari kita bersatu di sejenak di hadapan Tuhan, mengembalikan segala pujian hormat kita hanya kepada Tuhan saja. Amin. Silakan duduk saudara.